Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Milani dengan NPM 20065995954. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang efek obat terhadap resiko jatuh. Obat yang akan dibahas yaitu ada obat sedatif, obat hipotenis, obat bradikardia, obat takikardia. Yang pertama ada obat sedatif. Obat sedatif itu merupakan obat anestesi untuk menghasilkan penurunan tingkat kesadaran sehingga menimbulkan rasa mengantuk dan menghilangkan rasa cemas tanpa kehilangan komunikasi lisan. Jadi seringkali dikomunikasikan dengan obat anti nyeri agar pasien lebih nyaman. Tujuan dari tindakan intervensi kardiovaskular yaitu untuk mencapai keadaan pasien yang kooperatif, tidak cemas atau sakit saat meminimalkan akibat dari intervensi. Sedatif dapat menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedasi lemah sampai tidur pulas, di mana suatu keadaan terjadinya penurunan kepekaan terhadap perangsangan dari luar karena ada penekanan sistem saraf pusat ringan. Akibat dari efek tersebut itu menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal dan dapat mengganggu keseimbangan pada pasien, sehingga dari keseimbangan tersebut pasien dapat terkena risiko jatuh. Yang kedua ada obat hipotensi. Jadi obat hipotensi itu atau antihipertensi adalah merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi ini tidak ditangani dengan benar apabila menyebabkan komplikasi mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung hingga gagal ginjal. Ada beberapa golongan obat antihipertensi. Tiap golongan obat memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi sama-sama bisa menurunkan tekanan darah. Dan dosisnya itu ditentukan dokter sesuai usia dan kondisi kesehatan pasien, tingkat keparahan hipertensi, serta respon tubuh pasien terhadap obat. Jadi obat hipertensi ini memiliki beberapa efek samping bagi penggunanya, seperti rasa ngantuk, mudah lelah, kurang bertenaga, serta pusing atau sakit kepala. Jadi dilihat dari efek tersebut dapat disebabkan adanya kehilangan keseimbangan pada pasien lansia. Jika terganggu keseimbangannya, maka risiko jatuh akan semakin tinggi. Yang ketiga ada obat bradikardia. Jadi obat bradikardia ini kondisi ketika jantung berdetak terlalu lambat sehingga saat beristirahat atau tidak menjadi cepat saat diperlukan. Fase ini terjadi apabila sinyal kelistrikan dari sampul SI berkurang atau terlambat. Seorang bradikardia ini bila berdetak jantungnya di bawah 60 kali per menit. Jadi obat antiaritmia ini memiliki beberapa efek sampingnya juga, berupa kayak pusing-pusing, pening, pingsan, sakit kepala yang parah, serta membuat penglihatan menjadi buram, membuat kebingungan juga. Jadi efek samping yang serius ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasien saat beraktivitas sehingga meningkatkan resiko pasien untuk mendapat cedera jatuh. Yang terakhir ada obat takikardia. Jadi kondisi ini umumnya disebabkan oleh masalah pada sistem elektrik atau listrik pada jantung. Vertikal jantung ini mengirimkan sinyal elektrik abnormal yang mempercepat detak jantung. Sama seperti obat bradikardia, di mana antiaritmia juga dapat diberikan, namun selain itu obat antagonis kalsium atau penghambat beta juga dapat diberikan pada pasien takikardia untuk menormalkan detak jantung, di mana beta blocker merupakan golongan obat yang bekerja melalui mekanisme penghambatan reseptor beta adrenik di beberapa organ seperti jantung, pembuluh darah, perifer, bronkus, brankias, dan hati. Pemberian obat ini menghambat beta tersebut. Efek sampingnya itu berupa pusing, ngantuk, kelelahan, sehingga sakit kepala yang berat. Efek tersebut ini menyebabkan risiko jatuh jika pasien kehilangan keseimbangan. Jadi segitu aja video yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.